aura mistisnya teman-teman. Entah apa yang terjadi dan siapa penunggu di rumah ini sebenarnya teman-teman. Oke teman-teman, balik lagi di channel Gasta Gasta, dan kali ini saya akan mengeksplor kembali sebuah bangunan terbengkalai teman-teman yang berada di tengah perbukitan dekat kampung terbengkalai yang kemarin. Cuman ini adalah salah satu rumah yang memang adalah orang terkaya di desa ini teman-teman, di kampung ini, yang bikin penasaran saya dari awal saya masuk ke sini teman-teman. Saya penasaran apa aja barang yang ada di dalamnya teman-teman, dan daripada penasaran, kita langsung aja ke TKP-nya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like channel Gasta Gasta, dan selamat menyaksikan. Ya teman-teman, ini adalah bagian samping daripada rumah ini, yang memang rumahnya ada di sebelahnya. Sengaja nggak saya shoot terlebih dahulu biar teman-teman penasaran, karena rumah ini lumayan membuat penasaran ya teman-teman. Nah, ini kayaknya bekas kandang atau tempat menyimpan barang ya, atau bisa jadi dijadikan gudang ya. Namanya orang membuat gudang di tengah perkampungan ya, seperti inilah. Dan ini adalah penampakan rumah yang saya maksud ya, beda dari rumah yang lainnya. Nah ini nih, keren banget ya. Rumahnya cukup besar dan gokil. Daripada penasaran, kita langsung aja masuk ke dalamnya, karena saya penasaran banget nih teman-teman. Kalau masuk udah disajikan dengan bangunan yang mulai rubuh ya, dan di sini juga masih ada listrik. Oke, biasanya masih nyala nih, tapi nggak tahu masih jalan teman-teman. Lihat ya, tuh KWH-nya masih ada nih, angkanya nih. Gila. Oke, langsung aja. Assalamualaikum. Man. Ya, ini kita masuk dari dapur terlebih dahulu, karena kalau dari pintu depan dikunci teman-teman ya. Seperti biasa, kita akan mereview satu persatu barang yang kita temukan di sini. Di sini ada sebuah galon yang biasa digunakan setiap harinya untuk minum kalorinya teman-teman. Dan ini kayaknya bak nih. Itu juga tuh ada untuk membuat apa lantala ya, barang dapur yang kagak ngerti juga. Itu buat masak. Jadi kalau zaman dulu itu apinya di sini teman-teman, di bawahnya. Namanya tungku kalau di desa-desa ya. Oh, ada kawali juga, kompor gas. Bukan kompor gas namanya, kompor minyak ya. Zaman kapan ini coba? Man. Ini kalau misalkan masih digunakan, gokil juga nih. Dan ini juga ada untuk penyemprot pestisida atau apa ya namanya, kayak gini buat di tanaman tuh. Oke deh. Dan bagian atas nggak ada atap yang tertutup, jadi langsung ke genting ya. Lanjut deh ke bagian tengah. Ya, rumah ini adalah milik miliarder desa yang paling kaya di kampung ini teman-teman. Bisa dilihat ya, zaman tahun 2005 kalau saya, sekitar 2005-2006 ini ditinggalkan rumahnya karena pemiliknya tidak mau jalan bolak-balik menuju rumah ini, karena ini sangat terpencil dari keramaian teman-teman. Jadi pemiliknya memutuskan untuk meninggalkan rumah ini
dan menyisakan beberapa barang yang masih tertinggal. Sangat disayangkan, dan masih banyak barang-barang yang bisa digunakan teman-teman. Oke, kita lanjut lagi eksplorasinya. Oke. Ya, di sini masih ada kartu pemilih. Tuh ya, bisa dilihat. Ada tasbih juga teman-teman, dan masih ada batang rokok. Tisu yang masih, wow men, ini tisunya masih belum dibuka, ori masih segelan. Lemari juga ada, kian lama makin lapuk dan hancur. Wah, gila, ini cairan apa ya, udah mirip kayak sirup. Nah ini nih bagian, kayaknya masih bagian dapur juga, atau bisa dijadikan ruangan belakang menuju ke pintu belakang. Bisa lihat langsung ke sawah ya, pesawahan. Berada di tengah hutan dan pesawahan membuat rumah ini semakin terpencil. Ya, namanya juga orang membuat rumah, mungkin pengen yang mainstream ya, anti mainstream. Dan assalamualaikum. Wow men, kita masuk ke bagian kamarnya. Di sini masih ada sebuah daster mungkin ya. Oh. Dan saya tidak menemukan sebuah kalender di sini yang menunjukkan tahun berapa ini terbengkalai tepatnya. Yang jelas bisa dilihat sama teman-teman sendiri. Dan diperkirakan ini terbengkalai dari tahun berapa teman-teman. Gokil memang. Lanjut lagi deh, karena takut gatal juga. Oh, di sini saya menemukan kamar, tapi lewatnya lewat mana ya? Oh, udah terhalang ini nih, jadi saya nggak bisa masuk men. Kita lihat aja ya dari kamera nih tuh. Nah, bisa kelihatan bahwa hanya ada kendi-kendi doang ya, dan perangkap tikus. Oke, karena yang saya rasakan dari tadi, begitu masuk rumah ini sangat merinding teman-teman. Walaupun ini posisinya udah sore hari, masih sore hari maksudnya ya, belum maghrib, menjelang maghrib malahan di tengah pesawahan dan hutan. Oh men, kita langsung saja masuk ke dalamnya. Saya sangat penasaran. Oh, assalamualaikum. Ya, saya jadi teringat eksplor waktu di rumah jenderal daerah Majalengka ya. Masih lengkap, ada lemari, ada foto-foto juga. Oh, ya di sini masih ada kursi lengkap dengan meja, ada kursi juga. Gokil ya, ini ada Magicom nih. Men. Dan di sini saya melihat ada sebuah foto anak kecil ya, tuh. Dan ini juga nih mungkin anaknya ya, entahlah, anak dari pemilik rumah ini, atau mungkin pemilik rumah ini pada saat masih muda teman-teman. Ini juga nih, wow, sebuah lemari zaman kapan ya, tuh atapnya juga mengingatkan saya di rumah nenek saya dulu ya. Masih teringat nih, atap-atapnya bentuknya kayak gini nih. Nostalgia banget deh. Oh, di sini ada lemari, di dalamnya juga Magicom lagi teman-teman. Wow, senang masak nasi apa gimana nih? Oke, masih ada gelas 2, ada tempat untuk bawa nasi, bawa makanan. Dan radio. Ini radio jadul banget nih. Gila ya, tuh. Men. Ada CD juga. Wah, ini porno nih, nggak boleh di-shoot nih. Kita jauhin aja deh. Ini juga. Oh men, nggak ada apa-apa. Gokil emang. Seneng kali saya lihat barang-barang yang masih tertinggal tuh ya. Karena membuat takjub. Ini nggak ada apa-apa.
Ini hanya ada gelas, tempat nasi juga. Oh ini nih, tempat buat nasi ada berapa biji itu, ada 3. Dan di sini ada sebuah foto lagi, mungkin anaknya ya yang tadi. Sungguh cantik ya anaknya, gila lucu banget. Oh, ke bagian belakang di sini hanya sebuah kursi. Dari banyak kapuk, dan di belakang sana juga, di belakang, maksudnya di belakang rumah ini ya, ada tempat, bukan tempat, tanaman kapuk kalau nggak salah saya lihat tuh. Dan wow, udah terbengkalai sekali nih, ada bekas kardus TV juga tuh. Oke, next ke bagian kamar, ke berapa ini ya, ke bagian kamar deh, ada 3 kamar berarti ya. Kamar yang kedua berarti nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Ini ranjang zaman kapan? Boleh di komen deh teman-teman, ini ranjang zaman kapan? Lemari juga. Wow, man. Gila. Gantungan kunci juga. Saya rindu pulang nih ke rumahnya. Ini meja juga zaman saya waktu kecil nih, punya meja kayak gini sampai saya dudukin jebol gitu kan, karena mungkin materialnya kurang kuat. Oke, next lagi saya malah salpok ke foto yang itu tuh. Saya kali diliatin ya, ngeri banget emang. Merinding memang berada di bangunan atau rumah terbengkalai milik miliarder desa. Walaupun sore hari menuju maghrib, hangat, terasa sekali aura mistis ya teman-teman. Entah apa yang terjadi dan siapa penunggu di rumah ini sebenarnya teman-teman. Next, di kamar yang depan udah terlihat ramat, bukan ramat ya, apa namanya kalau bahasa Sunda, ramat. Bahasa Indonesia saya nggak tahu nih apa namanya. Oh, kapuk ya, gila nih ranjang. Atasnya udah mau rubuh ya. Yang saya penasaran di bawahnya ada apa. Wow. Nah ini misteri zaman dulu nih. Kalau ada gempa katanya, namanya tuh kalau di daerah saya lini ya, katanya di bawahnya ada yang ngegoyang-goyang. Itu mitos zaman dulu, entahlah. Gokil ya emang, rumahnya bikin saya merinding tuh. Saya mau keluar aja sampai merinding gini. Kenapa nih? Saya kayak diikutin. Oke teman-teman. Mungkin cukup sekian untuk konten kita kali ini di rumah terbengkalai yang berada di daerah sekitaran Majalengka bagian selatan. Tepatnya saya nggak tahu ini bagian desa mana ya. Karena berada di lembah-lembah, bukit-bukit yang sangat terpencil di tengah hutan dan di tengah pesawahan yang sangat luas teman-teman. Semoga video ini bisa menghibur teman-teman semua dan selamat sore.